Belum. Hah? Udah rapi itu? Oke. Aduh, udah boleh. Kayak gitu nanti dia kuku. Motivasi saya masuk IPDN ini untuk mengurangi beban orang tua dan juga membangun daerah yang ketinggalan di kampung saya. Karena itu saya masuk IPDN karena IPDN saya tamat IPDN langsung menjadi PNS dan juga IPDN gratis, tidak ada biaya satupun. Terima kasih. Motivasi saya masuk IPDN ialah menjadi seorang anak negara yang sekolahnya gratis, dibiayai oleh negara, dan setelah lulus nanti langsung dipekerjakan di instansi pemerintahan dan menjadi suatu kesempatan saya untuk mengabdikan diri saya sebagai pelayan masyarakat. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah permasalahan yang saya hadapi di kampus IPDN Kalimantan Barat ini. Beberapa waktu yang lalu kami mengalami listrik yang padam, di mana kami kehabisan air, dan mungkin kedepannya harapannya hal semacam ini dapat difasilitasi lebih baik lagi. Permasalahan saya ketika belajar di IPDN Kalbar adalah tentang motivasi saya sendiri. Terkadang dengan siklus yang itu-itu saja membuat kami bosan, sehingga itu akan mengurangi motivasi belajar kami. Solusi apabila saya mengalami permasalahan selama belajar di Kalbar, yaitu saya akan menenangkan diri terlebih dahulu, berintrospeksi diri, kemudian mencari penyebab mengapa permasalahan tersebut timbul. Apabila tidak ditemukan titik temu, maka saya dapat bercerita kepada teman maupun pada pengasuh yang berperan sebagai orang tua selama saya menjalani pendidikan di IPDN Kalbar. Ya, di sini saya akan membahas mengenai solusi jika saya mengalami permasalahan selama menjalani pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kalau kita berbicara masalah solusi, tentu pasti ada motivasi. Apabila saya mengalami permasalahan, solusi yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya mengingat kembali apa yang menjadi motivasi saya untuk memasuki Institut Pemerintah Dalam Negeri ini. Salah satunya adalah saya ingin menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa negara untuk masa depan, sehingga saya mampu menciptakan perubahan dan membangun bangsa, khususnya di daerah saya sendiri, agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Hal baik yang saya lakukan selama belajar di IPDN Kalbar, saya jadi lebih sering berolahraga di sini, olahraga sore terutama. Kemudian saya juga belakangan lebih rajin puasa. Selama di IPDN Anwar saya tidak pernah yang namanya puasa sunnah. Alhamdulillah di sini saya mulai rajin. Kemudian hal baik lainnya, saya lebih akrab dengan sowis-sowis. Hal baik yang telah saya lakukan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat. Yang pertama, saya jadi sering membaca buku. Saat saya tingkat 1, saya lebih banyak melakukan kegiatan fisik dan minimnya membaca buku, sehingga pengetahuan saya tentang apa itu pemerintahan dan tentang apa itu IPDN itu sangat minim dan sangat kurang. Tetapi ketika saya belajar di sini, saya ingin merubah prinsip saya bahwa ilmu itu penting, sehingga saya jadi rajin membaca buku dan akses ke perpustakaan pun lebih mudah, sehingga ilmu gampang didapatkan. Tetapi tidak merubah kemungkinan saya jadi jarang olahraga.
Baik, dan yang kedua ada saya jadi sering ikut berorganisasi atau kepanitiaan. Dulu waktu saya sekolah, saya sangat jarang ikut kepanitiaan. Saya jarang ikut OSIS. Yang saya lakukan di sekolah hanyalah baris berbaris dan ikut paskibraka gitu saja. Saya sangat jarang berorganisasi, sehingga saya tidak tahu bagaimana caranya bersosialisasi dan bagaimana melakukan teamwork. Tetapi di sini saya mengubah prinsip itu. Saya ingin aktif berorganisasi sehingga ilmu-ilmu gampang datang kepada saya. Menurut saya, dosen IPDN itu harus mampu membuat pelajar bisa mengerti terhadap materi yang dibawakan dengan menggunakan dan mengganti-ganti metode pembelajaran yang seru, sehingga pelajar tidak merasa jenuh untuk belajar dan dapat mengetahui materi. Contoh dosen yang menurut saya sesuai dengan hal tersebut adalah Selvi. Hal tersebut baik menurut saya karena hal seru dapat membuat kami mudah mengingat hal tersebut. Sekian dari saya. Menurut saya pribadi, dosen IPDN itu harus yang pintar memposisikan dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Kita tahu bahwa pelajar-pelajar ini kurang dalam hal pembelajaran, kurang dalam hal interaksi di kelas. Masalah pembelajaran tersebut kita tahu bahwa pelajar ini kurang. Nah, harusnya dosen-dosen yang ada di IPDN ini dapat memberikan pembelajaran yang interaktif, yang dapat mengajak siswa-siswa atau pelajar-pelajar ini tertarik untuk belajar di kelas. Nah, dalam hal pembelajaran pelajar, dosen harus dapat memberikan suatu hal yang baru, suatu inovasi yang baru terkait pembelajaran, agar pelajar-pelajar itu tidak ngantuk di kelas, tidak ngobrol di kelas, dan tidak melamun di kelas. Sistem pembelajaran yang tidak monoton, mengerti pelajar dengan alternatif pembelajaran yang bukan hanya sekedar teori, melainkan ditambah dengan permainan game yang berhubungan dengan public speaking. Dari pembelajaran yang telah diberikan, ia dapat menginspirasi saya, yaitu sistem pelajaran yang tidak monoton dan memberikan sistem praktik yang dapat membuat pelajar itu tidak malas dan mengantuk dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat terkesan santai tetapi tetap serius dalam proses pembelajarannya. Oke, setelah dosen Bu Selvi membawa suasana yang berbeda, hangat, nyaman di ruang kelas dengan berbedanya setiap konsep pembelajaran setiap minggunya, maka respon yang mungkin bisa kami berikan adalah kita ikut berpartisipasi aktif dalam setiap pembelajaran yang Ibu berikan, dan semoga kedepannya kita bisa saling bekerja sama terus, bisa terus aktif menyerap setiap pembelajaran yang telah Ibu berikan. Jadi kita sudah mendengar Bu Selvi itu orangnya interaktif kepada siswa-siswa murid-muridnya. Timbal balik kita ketika mendapat dosen yang seperti itu, ya tentunya kita juga harus berperan aktif ketika jam mata kuliah tersebut sedang berlangsung, sehingga kegiatan interaktif tersebut tetap berjalan hingga selesai. Jadi dosen bisa menyampaikan materi ke mahasiswa dan mahasiswa bisa menerima materi tersebut dengan baik juga. Perubahan yang saya lakukan mungkin meningkatkan kualitas diri saya, yaitu selalu berpikir positif, karena dengan berpikir positif akan membuahkan bahagia dalam diri kita sendiri. Cenderung karena kalau kita berpikir yang negatif itu akan menjadi rasa jengkel tiap hari, dan setiap kegiatan diterima akan merasa dongkol. Maka itu jalani harimu dengan positif. Terima kasih. Perubahan yang akan saya lakukan ke depannya, baik untuk saya maupun untuk institut pemerintahan dalam negeri, adalah saya berharap institut pemerintahan dalam negeri dapat melahirkan Purna Praja yang menjadi agen atau ujung tombak melakukan perubahan di bidang birokrasi maupun bidang kehidupan sehari-hari.
Untuk mewujudkan hal tersebut, penting agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri memperkuat budaya disiplin dengan melahirkan kurikulum anti korupsi melalui materi-materi yang diperbaharui setiap harinya. Selain itu, saya juga berharap digagasnya agenda pertemuan antara para praja dan juga para pejabat untuk memperkuat wawasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, termasuk dengan mendukung jenjang lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ke tingkat S2 dan S3.